Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, setiap kehidupan umat manusia pasti akan mengalami perubahan atau shifting. Karena perubahan baik itu di level individu, kelompok, organisasi, negara, atau bahkan sebuah peradaban, itu akan mengalami perubahan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu diputar-balikan, digilir ganti di tengah-tengah umat manusia. Oleh sebabnya, kalau kita membaca rentetan sejarah, maka kita akan mendapatkan silih bergantinya para penguasa peradaban di muka bumi. Di masa yang lalu kita mengenal ada kekuasaan yang bernama Babilonia dengan rajanya pada saat itu Raja Numrud atau Nebukadnezar. Ketika Islam baru muncul di kota Mekah, Allah juga menggambarkan satu imperium besar, yaitu Romawi versus Rusia. Di era modern kita juga menemukan bagaimana sebuah negara menguasai peradaban dunia. Ada Spanyol yang digantikan dengan Portugis, Portugis digantikan oleh Belanda, Belanda digantikan oleh Inggris, Inggris digantikan oleh Amerika. Dan pada saat itu Amerika ada satu negara yang menjadi penantangnya, yaitu Uni Soviet. Tapi Uni Soviet juga hancur dengan Perestroika Glasnost-nya. Lalu muncul sekarang Amerika mendapatkan tantangan, yaitu dari kekuatan Cina. Nah, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggilir gantikan satu peradaban ke peradaban yang lain. Tetapi ingat bahwa perubahan individu manusia dari mulai lahir sampai tumbuh, berkembang dan berakhir dengan kematian, begitu pula umur sebuah negara, umur sebuah peradaban itu hanya akan bertahan di kisaran 100 atau 120 tahun. Makanya Imam Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ketika sebuah negara atau imperium mampu bertahan di angka 100 sampai 120 tahun, itu faktornya adalah ada dua. Kalau tidak hancur, dia akan lebih lama bertahan karena dua hal. Satu, karena dia mampu membuat hal-hal yang membuat dia bertahan, atau yang kedua karena tidak ada penantang. Nah, apa yang harus kita kaji dari hikmat seperti ini adalah bahwa pergantian satu situasi itu adalah sudah menjadi siklus sunnatullah yang terjadi di dunia ini. Tetapi yang perlu diingat bahwa kenapa sebuah peradaban itu muncul atau pribadi itu muncul? Kenapa pribadi atau sebuah peradaban negara itu datar-datar saja atau malah rontok? Malik bin Nabi mengatakan bahwa ketika sebuah peradaban itu muncul, itu karena idealismenya sedang muncul. Dan ketika sebuah peradaban itu datar-datar saja, itu karena yang mendominasinya adalah kekuatan logika anak bangsa, pemimpin, dan seluruh rakyatnya. Dan ketika sebuah negara rontok, hancur, hilang dari peradaban, itu karena jiwa pemimpin dan rakyatnya sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, makna daripada hilang peradaban itu ada dua. Satu, hilang negaranya secara fisik, juga hilang perannya. Seperti yang kita saksikan dalam rentetan sejarah Al-Quran, bagaimana hilangnya sebuah peradaban di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan oleh badai besar. Yang kedua, fisik negaranya ada, tetapi peran negaranya menjadi hilang. Nah, bagi kita semua adalah yang harus kita lakukan, bagaimana agar Indonesia yang kita cintai ini tidak hilang secara fisik, juga tidak hilang secara peradaban dan perannya. Ada 5 konsep yang dibutuhkan agar negeri ini tetap hadir. Yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah ideologi. Baik ideologi yang mengisi setiap ruh
dan jiwa-jiwa seluruh anak negeri. Dan itulah yang dipesankan oleh para founding father, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sebelum dibangun badan, itu bangun jiwa dulu. Dan kekuatan jiwa terampuh adalah ketika seluruh anak negeri ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimud dhillatu ainama sukipu illa bihabli minallah wa hablim minanas. Ada banyak pesan-pesan ilahiyah. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayat, wala takinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, jangan bersedih. Kalian akan a'launa, reborn, akan menjadi orang-orang hebat, negeri-negeri hebat. Tapi syaratnya in kuntum mu'minin. Ini kekuatan ideologis. Karena kekuatan ideologislah yang akan membuat satu individu, satu kelompok, satu negara, sebuah peradaban akan tetap eksis menguasai dunia. Yang kedua adalah faktor tentang jiwa-jiwa pengorbanan. Negeri ini akan tetap bertahan apabila rakyatnya, pemimpinnya mampu menghadirkan jiwa-jiwa pengorbanan seperti yang terjadi para pahlawan. Dan apabila hari ini bukan hanya orang berkorban untuk negara, tetapi banyak orang yang mengorbankan negara untuk kepentingan individu dan kelompoknya, inilah yang membuat negara menjadi bangkrut, hancur dan rontok. Yang ketiganya adalah kesabaran. Dan kesabaran inilah yang membuat seseorang dia istiqomah, konsisten menjalani sebuah proses panjang untuk menuai hasil di depan. Jadi kesabaran adalah kata kunci. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengilustrasikan kenapa ada di antara para nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, orang-orang yang punya kebulatan tekad. Salah satu karakter yang dimiliki oleh ulul azmi yang mampu membangun sebuah peradaban adalah karena mereka punya jiwa-jiwa sabar. Pasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Kesabaran adalah syarat yang ketiga untuk menghadirkan bangkitnya sebuah peradaban, terutama Indonesia. Yang keempat adalah kita harus mampu membangun kerjasama, atau lebih tepat disebut dengan kolaborasi. Bukankah bangsa ini hadir atas sebuah kolaborasi anak bangsa yang berbeda suku, berbeda kultur, berbeda budaya, bahkan beda agama? Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulaunya, dengan aneka ragam budayanya, dengan aneka kekhasan daerahnya, itu laksana sajadah panjang, laksana kain putih yang ditulisi dengan warna-warni. Dan kita ketika menjadi sebuah Indonesia, berarti kita adalah seolah-olah hidup di taman bunga yang indah dengan warna-warni bunganya. Kolaborasi adalah syarat yang keempat untuk menghadirkan peradaban Indonesia yang gilang gemilang. Limanya adalah fokus kepada detail. Dan inilah yang dimiliki oleh para founding father bangsa ini. Mereka fokus pada detail masalah. Kita dapat menyaksikan bagaimana para pahlawan Indonesia hadir. Ada Jenderal Sudirman, seorang ustadz dari organisasi Muhammadiyah yang fokus memperjuangkan negara dari sisi militer. Kita mengenal Teku Umar, Teku Cikditiro Cut Nyadin dari Rencong Aceh. Dan ada banyak para pahlawan lain. Ada Pangeran Diponegoro, ada Kiai Mojo, Sentot Aliboso. Semua para pahlawan yang bercita-cita membangun tentang kemandirian bangsa, mereka selalu fokus detail pada masalah-masalah yang diperjuangkan. Inilah konsep menghadirkan sebuah peradaban Indonesia. Dan saya meyakini apabila Indonesia mampu menghadirkan kelima konsep ini, Indonesia akan menjadi kekuatan hebat di dunia, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.